Dan pemirsa, untuk mengetahui tren emas hingga akhir pekan, kita telah bersama Afwan Arif, Research Analyst dari Findex Berjangka. Selamat sore, Pak Afwan. Baik, Pak Afwan, bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini kalau kita bandingkan dengan transaksi kemarin? Ya, pada hari Senin kemarin pergerakan emas sedikit terkoreksi dari harga akhir pekan lalu, di mana hal ini dipengaruhi oleh aksi profit taking pelaku pasar setelah adanya kenaikan emas yang cukup tajam yang merespon hasil dari simposium tahunan The Fed di Jackson Hole akhir pekan lalu. Sedangkan untuk hari ini emas terlihat mulai bergerak naik sejak sesi pembukaan perdagangan hari ini. Hal ini dipengaruhi oleh imbal hasil Treasury Amerika yang terus diperdagangkan lebih rendah setelah pernyataan Ketua FOMC Jerome Powell pada akhir pekan lalu. Tetapi saya melihat pergerakannya masih berada dalam fase konsolidasi. Kita lihat pergerakan emas masih terbatas sambil menunggu katalis pendorong pergerakan emas selanjutnya, di mana para pelaku pasar sedang bersiap menunggu laporan pekerjaan Amerika yang akan dirilis pada hari Jumat nanti. Begitu, Mbak. Oke, memasuki bulan baru, Pak Afwan. Bagaimana Anda merekomendasikan investasi emas untuk bulan September? Ya, emas secara teknikal di akhir bulan Agustus ini sudah berhasil mematahkan tren penurunan harian, yang artinya emas bersiap untuk bergerak naik. Tinggal menunggu katalis pendorongnya saja. Tetapi untuk saat ini emas masih berada dalam fase konsolidasi, di mana pada kondisi ini pergerakan emas tidak bergerak cukup banyak dan lebih cenderung ke flat. Tapi untuk bulan September saya melihat emas cenderung bergerak di fase konsolidasi dengan potensi naik yang sudah terakumulasi. Tidak menutup kemungkinan emas akan mencoba mendekati level 1.900 per troy ounce-nya di bulan September ini sambil kita menunggu perkembangan terbaru terkait tapering dari The Fed. Oke, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kemudian Pak Afwan, dengan adanya perkembangan sentimen global tadi, kemudian juga tadi sempat ada aksi profit taking, mana yang paling Anda rekomendasikan terkait dengan komoditas emas atau CPO? Ya, kita melihat perkembangan secara global, kita layak memperhatikan kedua komoditas tersebut, yaitu emas dan CPO, di mana kedua komoditas tersebut masih berpotensi akan mengalami kenaikan harga ke depannya. Tetapi saya lebih merekomendasikan ke emas, karena emas masih menjadi aset lindung nilai yang banyak menjadi pilihan oleh pelaku pasar. Sedangkan untuk CPO, walaupun potensi ekspornya mengalami kenaikan, tetapi masih bisa berubah sewaktu-waktu karena kita bisa melihat faktor perubahan cuaca yang saat ini sedang tidak menentu, yang bisa mengganggu produksi CPO itu sendiri. Jadi, kedepannya saya masih merekomendasikan emas sebagai aset komoditas yang perlu kita perhatikan ke depannya. Artinya emas dan CPO sebetulnya berpotensi mengalami kenaikan, tapi kemudian melihat segala sentimen saat ini nampaknya masih emas yang kemudian menjadi perhatian pelaku pasar. Terima kasih Pak Afwan Arif, Research Analyst Findex Berjangka, atas informasi dan juga analisis dari Anda. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Dan sampai di sini closing market menemani petang Anda. Saya Patricia Bapali atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa.